Kita berdoa, kami sungguh berterima kasih atas anugerah Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami telah menyembah Tuhan, memuji Tuhan lewat pujian yang telah dinyanyikan bagi kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan juga memberkati pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kasih Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami. Di mana pada saat ini kami menyaksikan, melihat, mendengar khotbah ini dan ibadah ini lewat handphone. Kami percaya kasih Allah menuntun kami. Urapi juga hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Selamat hari Minggu, selamat pagi, damai sejahtera beserta dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pada saat ini. Jemaat Tuhan, baik itu jemaat Brandan dan juga jemaat Tanjung Pura. Tuhan memberkati engkau Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan sebagai renungan kita, nas firman Tuhan kepada kita dalam ibadah Minggu hari ini. Terambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian singkat firman Tuhan di pagi hari ini kepada kita. Terpujilah Allah yang empunya firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tema kita hari ini adalah percaya dan mengasihi. Saudara-saudara, hari ini adalah peringatan Advent keempat. Jadi hari ini adalah minggu Advent keempat dengan tema love atau kasih. Di dalam minggu Advent hari ini kita diarahkan bahwa bayi Yesus yang akan kita peringati pada tanggal 25 Desember nanti adalah kasih. Dia datang karena kasih dan tujuannya ke dunia memberikan kasih. Itulah gambaran pada minggu hari ini. Kita memperingati minggu-minggu Advent. Dan puncaknya adalah hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mengapakah orang Kristen harus memperingati Advent dulu baru Natal? Karena Advent saudara-saudara yang terkasih, kunci pintu masuk untuk kita boleh memperingati, merayakan dan menyaksikan kelahiran Yesus Kristus. Advent saudara-saudara artinya kedatangan. Siapakah yang datang? Dia, Allah, Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Itulah yang akan kita nantikan sebagai orang-orang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita memiliki gambaran bahwa yang lahir nanti di tanggal 25 Desember. Yang kita peringati pada tanggal tersebut adalah Yesus adalah kasih. Makanya apa yang harus kita lakukan? Yaitu percaya dan mengasihi Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Minggu-minggu Advent ini saudara-saudara, anak-anak Tuhan harus mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam diri kita. Dalam keluarga kita. Dan segala aspek kehidupan kita. Itu yang harus kita persiapkan saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih. Tentu persiapan kita menyambut bayi manusia sangat berbeda dengan kita mempunyai persiapan menyambut bayi Yesus yang disebut sebagai Sang Juru Selamat.
Saya teringat saudara-saudara ketika istri saya mau melahirkan dan sedang mengandung Bapak Ibu Saudara. Persiapan kami adalah bagaimanakah pada waktunya bersalin kami memiliki uang yang cukup untuk bisa proses sesar boleh berjalan dengan baik. Yang kami perlukan Bapak Ibu Saudara selama 9 bulan. Selama istri saya mengandung adalah bagaimana kami mempersiapkan uang sebanyak mungkin supaya kebutuhan perlengkapan baby bisa tercukupi dan juga persiapan atau biaya-biaya persalinan juga boleh tercukupi. Istilahnya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menyambut kedatangan bayi manusia, maka yang ada adalah ruwetnya bukan main, ribetnya bukan main, kita begitu sibuk sekali. Tetapi berbeda dengan menyambut bayi Yesus yang disebut sebagai Immanuel. Yang akan kita dengarkan nanti apa arti Immanuel di tanggal 25 ini saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih, itulah saya mau katakan bahwa persiapan kita menyambut bayi manusia berbeda dengan menyambut bayi Yesus yang disebut sebagai juru selamat. Apa yang harus kita persiapkan dengan menyambut persiapan yang namanya kelahiran Yesus Kristus dalam diri kita? Yang kita butuhkan, yang Allah butuhkan kepada kita adalah persiapan rohani kita. Terdapat di dalamnya iman. Terdapat di dalamnya penerimaan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita perlu percaya kepada Dia dan hidup di dalam kasih yang disalurkan Bapa kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, inilah kunci. Inilah yang harus kita lakukan selama minggu-minggu Advent berjalan. Supaya pada waktu nanti kita memperingati Natal, damai Natal itu memiliki makna yang terbesar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tentu realita pada akhir-akhir ini, ketika kita sedang berada di dalam bulan Desember atau masa-masa Natal, kita biasanya mempersiapkan dekorasi-dekorasi dan dekorasi yang lainnya. Saya mau katakan, begitu disibukkan bukan? Itu tidak masalah. Tapi lebih penting saudara-saudara yang terkasih adalah bagaimanakah mempersiapkan diri kita. Kita mendekorasi kehidupan kita agar terindah. Dan Yesus nanti yang lahir itu betul-betul masuk dalam diri kita. Tidak salah kita buat dekor, tidak salah kita begitu sibuk. Tapi lebih baik kita betul-betul memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, minggu-minggu Advent. Masa-masa Natal di tahun ini begitu sederhana sekali, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini membuktikan dan memberikan dasar kepada kita bahwa dulu waktu Yesus lahir hanya 3 manusia yang menyaksikannya. Siapakah mereka? Yusuf, Maria, dan pemilik kandang. Dan tahun ini kita akan mungkin menikmati perayaan Natal dan juga memperingati masa-masa Advent ini dengan sederhana saja. Mungkin kita berada di laptop, handphone. Itu memberikan makna terbesar bagi kita bahwa intinya yang kita sambut adalah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada kita hari ini bahwa setiap anak-anak Tuhan di dalam masa-masa Advent ini yang hari ini kita akhiri bersama-sama, yang nantinya kita akan menikmati, menyaksikan bagaimana peringatan kelahiran Yesus bagi kita. Anda dan saya jemaat Tuhan yang perlu menerapkan yang namanya percaya dan kasih. Kenapa percaya? Karena Dia yang datang itu adalah juru selamat. Tidak ada manusia di dunia ini yang berani menyelamatkan dirinya selain daripada Dia yang datang. Oleh karena itu kita menaruh kepercayaan kita kepada Dia. Kedua Bapak Ibu Saudara adalah tentang kasih. Kenapa? Karena yang datang itu adalah kasih. Saya dan saudara menjalani hidup di tahun 2020 ini itu karena kasih Allah. Amin. Karena kasih Allah sehingga saya dan saudara bisa menjalani kehidupan ini. Walaupun kita hidup di tengah-tengah pandemi yang sangat menakutkan. Tapi puji Tuhan, tidak ada saya mendengar jemaat GMI Brandan dan Tanjung Pura sedang pasien COVID. Itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Rasul Yohanes jelas mengatakan ini karena ia sendiri adalah salah satu murid yang menerima kasih Yesus dan percaya kepada pribadi Yesus, saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita menelusuri siapakah Rasul Yohanes, dia adalah salah satu murid yang lama menyampaikan firman Tuhan, Injil, saudara-saudara yang terkasih. Oleh karena itu ia mengawali kalimatnya di pasal
5 ini. Setiap orang yang percaya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, untuk kita percaya dan mengasihi Allah yang datang itu, Yesus yang datang itu, kita perlu yang namanya pengakuan. Yang mengatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Saudara-saudara, saya mau katakan, pada zaman Rasul atau pada zaman perjanjian baru, sulit sekali orang Yahudi mengakui nama Yesus sebagai Tuhan. Makanya kebanyakan para murid selain daripada Yohanes, ketika mereka menyampaikan Injil kemanapun, apa yang prajurit-prajurit Romawi lakukan? Mereka menyeret mereka menyiksa orang-orang Kristen yang mengakui nama Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ini membuktikan bahwa pengakuan kita di zaman anugerah ini bukan pengakuan yang sembarangan, tapi pengakuan yang sakral sekali. Jadi kalau kita ingin menyambut, ingin lahir Yesus dalam hidup kita, kita perlu pengakuan, saudara-saudara yang terkasih. Kita perlu mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Kita punya kebebasan Bapak Ibu Saudara hari ini di zaman anugerah ini. Kebebasan kita boleh menyebut nama Yesus dalam ibadah-ibadah kita. Tapi lihat pada zaman perjanjian baru, apa yang dialami oleh orang-orang Kristen, apa yang dialami pengikut-pengikut Kristus, murid-murid daripada seluruh murid-murid Yesus. Tidak hanya 12 itu, tapi semua yang dimuridkan pada zaman itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka melayani, mereka beribadah tersembunyi. Oleh karena itu pada hari ini, yang datang itu, yang lahir nantinya kita peringati tanggal 25. Perlu kita akui bahwa dia adalah Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ini harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Tanpa pengakuanmu, engkau tidak akan diakui di surga. Maka Yesus pernah berkata, barang siapa mengakui aku di depan manusia, maka aku akan berani mengakui dia di hadapan Bapakku. Jadi pengakuan saya, pengakuan jemaat Tuhan itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk kita berada di dalam buku kehidupan yang Allah punya. Tanpa ada namamu di sana, engkau tidak akan masuk di bagian Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa kita harus perlu mengakui Tuhan? Karena dunia tidak bisa mengakui Tuhan. Makanya Yesus berkata, dunia akan membenci kamu. Ketika apa? Ketika saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka dunia akan membenci kamu. Kenapa mereka membenci kamu? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang tidak mengakui nama Yesus. Ada banyak agama-agama di dunia ini tidak pernah mengakui yang namanya kealahan Yesus Kristus. Tapi kita yang berinisial sebagai agama Kristen, kita perlu mengakui ini karena kita telah diajar dan diberi anugerah oleh Tuhan Yesus seperti ini. Ini yang harus kita ketahui saudara-saudara yang terkasih. Yang kedua, ketika kita percaya dan punya kasih yang diberikan Allah kepada kita, yang disodorkan dan fokus kepada Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang ada bagi kita? Status kita sebagai lahir dari Allah. Firman Tuhan dia katakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah percaya, orang yang percaya itu tidak boleh bimbang, tidak boleh pura-pura, adalah orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi ada kekeluargaan Bapak Ibu Saudara. Kita memiliki hubungan keluarga yang baik dengan Tuhan. Allah akan menjadi Bapa bagi kita. Allah akan menuntun hidup kita untuk percaya kepada Yesus. Dan juga hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu kuncinya apa? Lahir daripada Allah. Ada yang lebih unik Bapak Ibu Saudara di ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, orang yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Wow, luar biasa sekali. Tidak ada cara lain untuk mengalahkan kedagingan sendiri. Selain daripada orangnya lahir daripada Allah. Kalau terjemahan lain Bapak Ibu Saudara, lahir daripada Allah itu adalah orang yang hidup baru. Anak-anak Allah hanya merekalah yang bisa mengalahkan dunia. Dunia di sini adalah berbicara tentang kedagingan, hal-hal yang sangat-sangat najis, hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Engkau mau berubah tahun ini enggak? Mau. Siap kan? Satu cara. Engkau harus menjadi anak-anak Allah sebagaimana firman Tuhan pada hari Kamis yang lalu. Engkau harus hidup baru.
Tanpa kamu, tanpa saya dan semua kita jemaat Tuhan tidak memiliki hidup baru, kita tidak akan mampu merubah diri kita. Setiap tahun Bapak Ibu Saudara, saya pasti ambil satu komitmen. Sifat buruk saya paling tidak setiap sekali 1 tahun wajib berubah. Pada tahun 2016, mau menuju tahun 2017. Pada akhir Desember, sebelum saya menuju tanggal 1 2017 Januari, di tanggal 31 Desember, entah 30 hari itu Desember 2016. Saya ambil komitmen, tahun 2017 saya harus siap mengampuni. Tanpa itu komitmen, engkau tidak akan bisa mengampuni. Tetapi ternyata, salah satu yang kita buat komitmen, justru di situ banyak masalah. Ketika saya ambil komitmen Bapak Ibu Saudara saya mengampuni. Di tahun 2017 ada banyak orang yang menyakiti saya Bapak Ibu Saudara. Ribetnya bukan main. Tapi komitmen. Tanggal 30 itu saya berdoa. Tuhan, saya mau meninggalkan tahun lama. Menuju tahun yang baru. Saya harus ambil komitmen untuk merubah diri saya. Paling tidak 1 sifat buruk diubah. 1. Dan puji Tuhan. Itu bisa terlewati dan bisa terlalui. Oleh karena itu saudara-saudara, yang bisa melepaskan saya dan saudara dari ikatan dunia ini adalah kita harus memiliki kehidupan yang lahir daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mengapakah Yesus harus lahir ke dunia? Supaya ikatan-ikatan yang masih mengikat kita dari dunia ini terlepas. Karena saya dan saudara, pendeta, hamba Tuhan tidak bisa memberikan jaminan Anda hidup di dalam Tuhan. Hanya Yesuslah yang memberikan jaminan itu. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia dengan kasih-Nya dan kita harus percaya kepadanya. Berikut saudara-saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan ketika kita percaya dan kasih itu datang kepada kita? Kita harus taat. Ketaatan kita yang yaitu ada 2. Yaitu ketaatan untuk mengasihi sesama dan ketaatan untuk melakukan perintah-perintahnya. Di ayat yang kedua dan ketiga dia katakan kasihi. Ya, inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita akan terus mengasihi jika ada banyak orang membenci kita? Apakah kita akan terus menjadi milik Tuhan bila kita gagal dan lalai melakukan perintah-perintahnya? Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu membalaskan kejahatan manusia. Kita hanya perlu mengasihi dan mengasihi. Karena bagian daripada mengasihi adalah sudah melakukan perintah Allah. Kenapa di dalam ayat yang ketiga dia katakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Kalau perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, ada banyak budaya hukum-hukum Taurat yang wajib dijalankan oleh orang-orang Israel. Kalau kita sudah berdosa, kita wajib memberikan kurban penghapusan dosa. Kalau kita orangnya rakyat jelata, maka burung tekukur salah satunya. Kita harus kasih reward sekali. Reward ya, sulit sekali untuk mendapatkan anugerah Allah. Saya harus meminta pengampunan dari Tuhan saja, butuh sekali banyak hal. Tapi ketika Yesus datang, Anda tidak diminta apa-apa. Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak perlu binatang-binatang atau hewan-hewan seperti perjanjian lama. Maka firman Tuhan dia katakan, perintah-perintah itu tidak berat. Ringan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berbuat baik, ketika kita mengasihi, ketika kita mengampuni, dan kita mengakhiri semua kepahitan di tahun ini. Saya yakin dan percaya tidak ada yang sulit dan itu semuanya ringan sekali. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita untuk kita hidup di dalam kasih Allah. Sebelum saya dan saudara memperingati kelahiran Yesus, ingat kita harus perlu merubah hidup kita. Dan yang bisa merubah hidup kita adalah mereka yang lahir daripada Allah. Oleh karena itu jangan sia-siakan peringatan kita di tanggal 25 ini. Dan perayaan ini. Ingat Natal bukan yang sebatas perayaan. Tapi sebuah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena yang kita rayakan adalah Allah. Yang kita sambut dan lahir itu adalah Allah. Oleh karena itu biarkan Allah yang lahir itu nanti tinggal dalam hati kita. Merubah hidup kita. Dan di tahun-tahun yang akan datang, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini yang diperdengarkan kepada kita
memberikan pertumbuhan iman atas kita. Tuhan memberkati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Yang Tuhan perdengarkan kepada kami dalam minggu Advent hari ini. Yang keempat. Berkatilah firman ini Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami. Materaikan menjadi sebuah firman yang memberikan kehidupan dan perubahan hidup bagi kami. Berkati setiap jemaat Tuhan. Mulai dari anak-anak, pemuda, remaja sampai orang tua. Biarlah mereka senantiasa diberkati melalui firman-firman, bibit-bibit firman, benih firman yang ditaburkan bagi mereka setiap saat. Berkati rumah tangga mereka, berkati segala pergumulan mereka. Kami rindu seluruh jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan dalam segala hal. Apalagi di tengah pandemi ini Tuhan. Walaupun ada berita yang baik, ada vaksin yang sudah ada di negara kami ini. Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.